Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Septia Ramdhani dari kelas B dengan NIM 240101188. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen pada pertemuan 9 sampai 15. Nah, di sini kita langsung masuk saja membahas materi di pertemuan 9, yaitu kita membahas custom text dan image picker. Custom text itu sendiri adalah widget text yang dibuat secara khusus untuk menampilkan teks dengan gaya tertentu, seperti style, font size, font weight, color, dan lain-lain, sesuai kebutuhan aplikasinya. Ini tujuannya agar kita tidak menulis ulang style yang sama setiap kali ingin menampilkan teks tersebut. Cukup gunakan satu widget custom yang bisa digunakan secara berulang kali. Di sini bisa dilihat untuk contoh penerapannya. Nah, kemudian kita masuk ke image picker. Image picker ini adalah plugin Flutter yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dari kamera, memilih gambar dari galeri. Plugin ini sangat berguna untuk fitur seperti upload foto profil, kirim foto dalam chat, scan dokumen atau foto. Nah, cara menggunakan image picker yaitu tambahkan dependensi, lalu jalankan di Pubjet. Yang kedua, mengimpor plugin, terus ambil gambar dari kamera atau galeri. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Nah, itu saja. Nah, kesimpulan pada pertemuan 9 ini, kita membahas penggunaan custom text untuk menyesuaikan tampilan teks dan image picker untuk memilih gambar dari galeri atau kamera. Nah, kita langsung masuk saja pada pertemuan 10. Di sini kita membahas tentang skeleton text dan orientasi UI Flutter. Nah, skeleton text itu sendiri adalah tampilan placeholder yang digunakan sebagai indikator loading sebelum konten aslinya muncul. Nah, biasanya digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat menunggu data dimuat, seperti dari API atau database. Contoh umumnya itu saat kita membuka aplikasi e-commerce, kita akan melihat bentuk abu-abu seperti kotak teks atau gambar sebelum data produk tampil. Nah, itulah skeleton text. Kemudian di sini ada penggunaan skeleton text-nya. Kemudian kita masuk ke orientasi UI Flutter. Orientasi UI ini berkaitan dengan bagaimana tampilan antarmuka aplikasi menyesuaikan diri dengan orientasi layar perangkat, yaitu portrait atau vertikal, yang kedua landscape atau horizontal. Ini tujuannya agar UI tetap responsif dan rapi di semua ukuran dan orientasi layarnya. Di sini ada contoh untuk mengunci orientasi UI ke portrait mode, dan ada yang untuk mengizinkan perubahan orientasi secara dinamis. Nah, ini aja untuk materinya. Nah, kesimpulannya pada pertemuan 10 ini, kita membahas penggunaan skeleton text untuk tampilan loading dan bagaimana menangani orientasi UI dalam Flutter. Kita masuk ke pertemuan 11, yaitu tentang sampel form Flutter. Di sini kita pengenalan dulu dengan form di Flutter. Form adalah elemen penting dalam aplikasi untuk mengumpulkan input dari pengguna. Flutter menyediakan widget form dan text form field untuk menangani input dan validasi data. Nah, di sini ada contoh implementasi form Flutter sederhana dengan validasi.
Untuk kesimpulannya, pada pertemuan ini kita membahas bagaimana cara membuat form di Flutter menggunakan widget form dengan text form field serta validasi input. Oke, kita langsung masuk lagi untuk ke pertemuan 12, yaitu switching design satu Pixma to Flutter. Nah, di sini kita pengenalan lagi dengan switching design. Switching design adalah proses mengubah UI design dari file design seperti Figma atau Adobe XD ke dalam kode Flutter. Di pertemuan ini, kita membahas cara mengimplementasikan desain dari Pixma ke dalam aplikasi Flutter. Kalau untuk langkah-langkahnya itu, pertama-tama kita analisis desainnya terlebih dahulu seperti layout, ukuran, warna, dan komponen UI-nya. Kemudian yang kedua, kita ekstrak aset desainnya seperti unduh gambar atau icon dari Pixma. Ekspor PNG, SVG, dan JPG sesuai kebutuhan. Kemudian simpan di folder Flutter, Asset atau Image. Yang ketiga, tambahkan spec YAM. Nah, yang keempat, bangun struktur UI dengan Flutter widget. Di sini ada contoh implementasi switching desainnya. Nah, sebelum memulai, kalian pastikan memiliki desain UI di dalam format Pixma. Yang kedua, Flutter dan Visual Studio Code atau Android Studio. Dan yang terakhir, plugin Flutter, screen util opsional untuk responsivitas. Oke, kesimpulan dari pertemuan ini kita membahas cara mengubah desain UI dari file design seperti Figma atau Adobe XD ke dalam kode Flutter. Sekarang kita masuk ke pertemuan 13, yaitu tentang switching design 2 Pixma to Flutter. Ini melanjutkan switching design pada pertemuan 12 ya. Tetapi pada pertemuan 13 ini kita melanjutkan switching design dari Pixma ke Flutter dengan fokus pada komponen yang lebih kompleks seperti list, grid, dan animasi UI. Untuk persiapannya sama seperti tadi, yaitu pastikan memiliki desain UI dalam format Pixma. Yang kedua, Flutter dan Visual Studio Code atau Android Studio. Yang ketiga, dependensi Flutter Screen Util untuk responsivitas. Dan yang terakhir, dependensi Flutter Animate atau opsional untuk animasi UI-nya. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, kita analisis setiap halamannya. Page 1 halaman untuk login, page 2 halaman itu dashboard. Kemudian yang kedua, ambil aset gambar atau icon. Dan yang ketiga, buat file Flutter untuk masing-masing halaman. Dan harus tambahkan ke spec YAM. Ini untuk contoh implementasi switching desainnya. Nah, kesimpulan pada pertemuan ini, kita telah membahas cara membuat tampilan list yang lebih kompleks dengan animasi UI menggunakan desain dari Pixma ke Flutter. Oke, kita lanjut lagi membahas pada pertemuan 14, yaitu switching design 3 Pixma to Flutter. Di sini lanjutan dari switching design pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Tapi di sini kita melanjutkan switching design Pixma to Flutter, fokus pada bottom navigasi bar dan komponen interaktif lainnya. Sebelum memulai, seperti biasa, pastikan memiliki desain UI dalam format Pixma, Flutter, dan Visual Studio Code atau Android Studio. Yang kedua, dependensi Flutter, screen util atau responsivitas. Yang ketiga, dependensi Flutter Animate, opsional untuk animasi UI-nya.
Terus tambahkan ke PubSpec YAM. Nah, ini untuk contoh implementasi stitching desainnya. Nah, itu saja teman-teman. Kesimpulannya, pada pertemuan ini kita membahas cara membuat navigasi dalam aplikasi dengan button navigation bar berdasarkan desain dari Pixma ke Flutter. Nah, di sini kita langsung masuk ke pertemuan 15, yaitu membahas project desain UI atau UX. Nah, project desain UI atau UX adalah proses perancangan tampilan user interface atau UI dan pengalaman pengguna user experience atau UX untuk sebuah produk digital seperti aplikasi mobile, website, atau sistem software. Nah, tujuannya ini adalah untuk membuat tampilan yang menarik secara visual atau UI dan mudah digunakan oleh pengguna. Langkah-langkah project desain UI UX yaitu riset pengguna user research. Tujuannya untuk tahu siapa pengguna, apa kebutuhannya. Yang kedua, membuat wireframe. Yang ketiga, membuat desain UI high fidelity. Yang keempat, membuat prototipe interaktif. Dan yang terakhir, handoff ke developer. Nah, di sini ada pembuatan desain UI UX. Yang pertama, gunakan tool seperti Figma, Adobe XD, atau Sketch untuk membuat desain UI UX-nya. Yang kedua, terapkan prinsip dasar UI UX seperti warna, tipografi, dan layout. Dan yang ketiga, ada buat prototipe interaktif untuk memperlihatkan alur aplikasinya. Nah, mungkin segitu saja pembahasan materi yang diterangkan oleh dosen dan saya jelaskan ulang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dan penjelasannya yang dirasa kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.